Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Pop Lovers, balik lagi bareng saya Bastian di Popcast Pop FM Jakarta 103. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Toreng. Kalau kayak gitu pasti udah tahu banget nih. Indonesia memilih Samuel Cipta. Hey. Apa kabar bro? Baik-baik banget, sehat. Sehat juga. Insya Allah sehat. PSBB gimana, lancarkah kegiatannya? Lancar juga Oke. kayaknya. Sekolah udahan atau? Sekarang lagi SMA 3 kan. SMA Jadi, kelas 3. masih sekolah-sekolah online juga. Mm. Dan ya cukup menyenangkan sih karena di rumah doang. Iya benar, online ya, ketemu sama guru ya. Oke, jadi kita di sini nih guys, Pop Lovers pengen ngebahas tentang single terbarunya Samuel, right? Yang judulnya adalah Salah. Nah, kira-kira single Salah ini nih Sam, menceritakan tentang apa? Single Salah ini sih sebenarnya dari ceritanya ya. Mm. Dari ceritanya kan ini diciptain sama namanya Kak Adikara, Kak Martin sama Kak Peter. Mereka juga orang-orang hebat yang aku kenal juga. Dan lagu ini bercerita tentang, jadi ini tuh di suatu hubungan dia baru putus gitu. Jadi baru putus dan juga tuh pacarnya tuh punya cowok lain gitu, cowok lain, dan gue dari sisi yang ngelihatnya tuh kayak dia mah nggak lebih baik dari gue kayaknya deh. Kayaknya mendingan gue gitu. Tapi sebenarnya yang gue pengen ambil dari lagu ini sih sebenarnya gue pengen kayak orang-orang kan sekarang tuh lagi yang namanya generasi galau. Yes. Jadi tuh gue Mohon pengen. maaf Bapak, generasi galau kenapa nanya ke gue? Tahu banget Kan kita ceritanya lagi berbicara aja. Iya benar. Generasi galau gitu ya kayaknya. Oke, Kan ini memang lagi generasi galau banget kan gitu. Dan banyak juga cerita-cerita orang yang kayak dia baru putus aja tuh sampai ada yang sorry tuh kayak sampai stres, terus juga kayak putus harapan banget gitu. Gue justru pengen ngajarin bahwa menurut gue putus tuh bukan akhir dari segalanya juga gitu. Dan di lagu ini tuh bahkan dia tuh egonya tuh bilang kayak dia mah nggak lebih baik dari gue, salah lo ninggalin gue. Jadi tuh menurut gue kayak positif aja gitu. Banyak orang itu ibarat kata adalah cara terbaik dari diri kita yang diputus sama pacar kita. Yes. Yang kalau bukan orang lain yang support kita, lalu siapa lagi kalau bukan kita sendiri ya kan? Self love Betul banget. Karena kalau misalnya biasanya yang tadi lu bilang nih, kita putus sama pacar kita, which is jadi mantan. Terus tiba-tiba kita melihat dia sama orang lain, pasti kan akan sakit. Iya, Either itu dia lebih baik dari kita atau kayaknya bukan lebih baik dari kita, pasti kan akan ada rasa nyes gitu kan. Betul banget. Itu. Nah, pertanyaan gue, ini lagu pengalaman pribadi lo atau enggak nih? Kalau dibilang pengalaman pribadi, sekarang sih lagi nggak ngalamin ya. Sekarang lagi nggak ngalamin. Tapi kayaknya sih hampir semua orang sih juga pernah ngalamin sih ya. Yes. Dan gue pun jujur gue juga pernah gitu kayak baru putus, terus dia juga punya cowok baru juga, dan gue kayaknya nggak lebih baik dari gue. Padahal dalam hati itu sebenarnya tuh kayak sakit juga gitu. Sebenarnya gue sebenarnya nggak melarang orang untuk ketika mereka putus tuh nggak sedih sama sekali. Itu hal yang wajar menurut gue, itu hal yang wajar. Cuma menurut gue kayak putus itu tuh bukan akhir dari segalanya gitu. Jadi menurut gue ya lu coba untuk move on gitu, karena masih banyak lah orang-orang di luar sana. Asik tuh guys, buat lo yang lagi putus cinta dengerin kata Samuel. Tapi menurut lo sendiri nih, yang nyanyiin lagu ini, yang boleh dibilang menceritakan lagu ini buat lo nih, seseorang ngomong seperti itu, atau boleh dibilang kayak memotivasi dirinya sendiri seperti itu bentuk dari defense diri kita atau memang begitulah keadaannya? Kalau dari lagu ini ya, dari lagu ini sebenarnya sih ada low key-nya tuh sebenarnya menceritakan tentang kayak ya walaupun dia putus sebenarnya tuh ya masih ada gitu sebenarnya rasa sakitnya gitu loh. Kayak makanya kalau misalnya lu lihat MV-nya di terakhir tuh gue juga agak sempat down juga gitu sebenarnya, kayak sempat down. Dan itu yang tadi gue bilang, sebenarnya gue nggak menyalahkan orang ketika mereka sakit gitu habis putus gitu. Jadi menurut gue itu hal yang wajar juga gitu. Dan sebenarnya yang mau ditangkap dari lagu ini adalah even di hati gue tuh kayak sebenarnya gue sakit gitu. Gue sakit siap untuk ditinggalin. Gue belum siap. Siapa sih yang siap untuk ditinggalin? Asik. Diam aja. Ya gak, terus. Maksud gue siapa sih ya yang siap untuk ditinggalin? Jadi menurut gue ya dalam hatinya tuh sebenarnya masih ada gitu. Cuman dari lagu ini justru gue tuh pengen nunjukin bahwa ya lu tuh juga bisa gitu bangkit gitu. Dan dari diri gue kayak bilang bodo amat deh, yang penting ya kayaknya nggak lebih baik dari gue. Oke, sabar Pak, minum dulu kali apa ya? Minum boleh guys. Masalah patah cinta nih, patah cinta, putus cinta nih, jadi harus semangat nih kayaknya ya.
103 FM Pop Radio. Mantap jiwa. Oke. Udah? Udah. Minumnya udah? Oke, sekarang gue bakal nanya lagi. Ini tadi lu sempet nyinggung masalah MV. Iya. Dan gue juga udah nonton MV lu. Itu walaupun ini ceritanya sebenarnya sedih kan, deep kan, kayak iya. baru diputusin. Tapi to be honest, gue ngeliat MV lu tuh kayak bener-bener kayak lagu anak muda yang teenager banget. Itu apakah pengen merepresentasikan lu sebagai emang anak muda yang putus cinta ya, nggak usah terlalu bergalau atau gimana nih, Sam? Sebenarnya yang gue pengen ambil dari music videonya adalah gue tuh pengen ngambil temanya tuh sebenarnya agak 80s gitu kan. Oke. Jadi itu benar-benar agak 80s. Oh, 80s pantesan yang ada drum di lapangan tenis gitu kan. yang benar-benar 80s yang kalau misalnya sekarang tuh menurut gue masih jarang sebenarnya di Indonesia, kayak tipe-tipe yang pop indie gitu, kayak tipe-tipe let's say Pum Vipurit atau Boy Pablo, dan gue juga mengincar genre-genre kayak gitu juga gitu di single pertama gue gitu. Jadi gue juga pengen buat even mereka tuh lagu sedih aja tuh maksudnya vibes dari music videonya tuh nggak pernah yang gloomy kayak gitu. Jadi gue pengen buat kayak ya tetap cheerful juga gitu, tetap happy juga gitu, dan ya yang penting pesannya sampai juga sih. Setuju, yang tidak jauh dari karakternya seorang Samuel, Iya, ya kan? Karena setuju banget sih, buat gue lagu galau itu nggak mesti yang menyek-menyek yang betul sedih banget. Betul Nah, banget. kalau misalnya diri kita menolak itu, terus kita menyanyikan lagu itu, justru tidak akan keluar siapa diri kita sebenarnya, betul banget, ya kan? betul banget. Nah, kalau ngomongin masalah lagu salah ini, ada nggak lu bantuan dari teman-teman lu atau musisi-musisi yang menurut lu hebat banget, yang apa ya, boleh dibilang ikut masuk dalam lagu salah ini? Oh, jadi di lagu Salah ini benar-benar gue akuin aja banyak orang hebat yang memang di belakang lagu ini gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi banyak orang di belakang gue gitu. Jadi gue sering bilang juga bahwa single Salah ini tuh bukan cuman single Samuel Cipta gitu. Jadi untuk jadi single ini aja tuh benar-benar banyak banget orang di belakang ini yang benar-benar ngebantu gue banget. Dan orang yang benar-benar karena mereka sayang sama gue, mereka mengeluarkan 100% energi mereka buat gue gitu. Jadi gue sering bilang bahwa lagu ini tuh punya kalian juga gitu, punya semua orang gitu. Dan kalau misalnya ditanya orang-orang hebat di belakangnya adalah yang pertama adalah gue punya tim yang dari Origin juga, itu tim yang sangat komunikatif juga sama gue, karena kan sebenarnya jangka waktu dari awal gue dapet lagu sampai music video aja tuh kisaran cuman sebulanan, dan itu bener-bener padat banget gue. Tapi untungnya gue punya tim yang komunikatif juga, jadi kita lancar-lancar aja juga gitu. Dan kalau misalnya dari musiknya, gue suka banget sama hi-fi gitu. Jadi gue suka banget sama kayaknya lu emang karakternya ke situ hi-fi run gitu-gitu kan? Iya, run. Dan memang ketika gue pengen musiknya tuh apa yang di gambaran gue tuh gue langsung dapetnya tuh run hi-fi gitu. Gue langsung dapet hi-fi. Mereka kan pop kan. Mereka tuh pop, cuman mereka tuh kayak popnya tuh nggak 100% ya pop aja gitu, enggak gitu. Jadi mereka tuh ada sisi pop yang menurut gue sih unik juga gitu, kayak run atau hi-fi kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kakak lihat chord mereka juga kan. Dan gue ngelihat dari ciri khas musik mereka tuh gue merasa bahwa ketika gue dapet lagu ini, oh kayaknya cocok banget gitu untuk hi-fi gitu. Jadi gue langsung kontak juga sama Kak Ezra sama Kak Febri juga mereka, dan mereka juga akhirnya pengen gitu juga untuk ngegarap lagu gue. Ketika mereka dengar lagu gue, mereka langsung suka. Akhirnya gue berkolaborasi dengan mereka, akhirnya mereka yang buatin musik gue gitu. Wow, jadi no kaleng-kaleng ya guys. Tapi lu merasa terbantu mendapatkan akses ke kayak tadi Febri dan lain sebagainya itu berkat idol kah, atau sebenarnya tanpa ikut idol pun gue sebenarnya kayak karena gue punya keunikan, gue punya karakter pun, kalau nggak ikut idol gue juga bisa ngakses ke orang-orang tersebut, atau gimana? Menurut gue sih idol adalah salah satu batu loncatan gue juga untuk gue masuk ke industri musik juga. Jadi menurut gue untuk gue masuk idol itu ketika gue di idol tuh itu bukan cuman ketika gue kayak tujuan gue cuma buat menang gitu, dapat duit, enggak gitu doang gitu. Jadi menurut gue memang dari awal tujuan gue di idol tuh memang sebagai batu loncatan gitu. Even gue nggak juara pun ya memang itu bukan satu tujuan yang gue incar gitu sebenarnya. Yang gue incar adalah ketika gue ikut idol, gue punya koneksi lebih, gue punya wawasan lebih gitu. Dan gue nggak bilang kayak, gue sebenarnya banyak orang yang bilang gitu kayak ya enak lah orang-orang yang udah punya privilege gitu untuk ke situ gitu. Tapi gue sebenarnya gimana ya, untuk gue ikut idol itu
gue nggak menyalahkan orang-orang yang udah makanya kan tadi lu sempat nanya kan apakah memang perlu idol untuk akses ke orang-orang kayak gitu. Sebenarnya sorry to say, maksudnya ada juga beberapa orang yang memang udah punya privilege untuk punya akses ke mereka gitu. Kayak contohnya mungkin mereka yang memang hidup di kehidupan kayak langsung penyanyi mereka, atau mereka yang memang udah kenal gitu. Kan gue nggak bisa menyalahkan hal itu kan. Jadi gue memang ikut idol untuk gue bisa mengakses ke situ juga gitu, untuk bukan cuman dari musiknya doang, cuman wawasannya. Itu yang paling penting banget karena salah satu hal yang terbesar yang gue dapat di idol itu tuh bukan cuma tentang nyanyinya doang, tapi gue punya mental yang sangat kuat gitu. Karena kan biasanya gue cuma anak-anak sekolah, gue cuma anak SMA 3 doang kan. Gue ya udah gue tetap dagang jajan cilok kayak gitu kan. Gue nggak bukan anak-anak yang beda gitu loh. Maksudnya gue juga tetap kalian juga gitu yang anak SMA gitu. Dan ketika gue ikut idol ini juga gue bener-bener ngerasa dalam ini tuh ini yang namanya industri musik sebenarnya gitu. Orang-orang tuh nggak mandang untuk yaudah ketika sorry itu mereka mau katain gue, mereka juga ya udah mereka katain aja, mereka nggak mandang siapa yang mereka mau katain gitu kan. Jadi ketika gue di dalam, gue ngerasa bahwa ternyata ini gitu loh. Maksudnya gue juga sempat ada up and down-nya juga gitu. Cuman gue ngerasa bahwa ketika gue di situ mental gue kebentuk gitu. Jadi gue bener-bener ngikut idol tuh, wah menurut gue sih suatu hal yang memang bener-bener ngelatih diri gue menjadi lebih baik lagi sih. Gitu. Oke, jadi pada dasarnya adalah idol tidak dipungkiri yang menjadikan lo sampai di titik seperti ini. Betul banget. Oke, kalau boleh digaris atau benang merahin, lo ikut idol adalah pengen improve your experiences. Betul banget. Dan juga improve your link jaringan link ke orang batu lain. loncatan lah, Batu loncatan. Nah, kita kalau ngomongin ke idol tadi lo bilang ada up and down, seperti yang kebetulan nih idol ini gue ngikutin banget nih. Idol ini gue ngikutin banget sampai gue dari yang eliminasi pertama sampai terakhir pemenang si Leodra itu gue ngikutin, dan beberapa berita-berita di antara kalian gue juga ngikutin. Nah, salah satunya lo nih. Lo kan banyak banget orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa modal tampang doang, kenapa sih nggak dieliminasi? Nah, pada saat lu di asrama, dengar berita itu nggak, dan apa yang lu lakuin pada saat? Apakah lu down juga atau justru itu jadi batu loncatan? Bukan batu loncatan, cambukan lu untuk lebih semangat lagi atau gimana, Sam? Bentar, minum dulu ya. Oke, kayaknya pertanyaan berat. Minum guys. Sok. Sebenarnya ini adalah pemikiran terbesar gue sejak gue ikut audisi idol ya. Jadi benar dari big audition yang ratusan ribu orang, gue juga sebenarnya udah mikirin hal ini. Dan menurut gue adalah ini terjadi, dan gue nggak heran gitu. Gue nggak heran tentang hal ini karena menurut gue mempunyai tipe suara yang bukan yang teknikal, cuman gue tuh tipe suara yang komersil kan. Bukan tipe suara yang memang menunjukkan teknik gitu, atau apa gitu. Gue bisa mengakui bahwa orang-orang teknik tuh seperti Leodra, Novia, mereka tuh bukan tipe kayak gue gitu. Jadi sejak gue ikut idol, gue bilang gitu untuk diri gue sendiri bahwa lu tuh nggak bisa jadi mereka gitu. Bukan maksudnya gue nggak bisa setenar mereka lah, ngerti nggak sih? Maksudnya gue bukan yang nggak bisa setenar mereka, cuman gue nggak bisa mematoki diri gue untuk jadi standarnya mereka gitu. Kalau misalnya standar mereka pengen kayak gimana, gue tuh juga punya standar sendiri gitu. Dan pecah telurnya gue tuh gak kayak pecah telurnya mereka gitu. Jadi kalau menurut gue kayak dari awal audisi aja tuh gue tuh udah berpikir bahwa ya memang gue harus terima gitu kalau gue dihujat gitu. Dan untungnya selama gue ikut audisi atau apa, gue kenal orang-orang hebat juga. Makanya setelah gue ikut audisi itu sempat KBCL datengin gue. KBCL Bang Judika juga. Itu kalau gak salah waktu gue showcase berapa gitu, gue sama Nuka dipanggil. Mereka di belakang ngajak ngobrol gue, katanya gue tahu apa yang sebenarnya ada di hati lo gitu, hati lo berdua gitu kan. Waktu lo cowok tuh cuma berempat kan, dan dia bilang kayak KBCL gitu, gue tahu apa yang dia dalam isi hati kalian gitu, karena gue juga pernah merasakan apa yang kalian rasakan. Dan juga gue tuh tipe suara yang komersil juga. KBCL bilang gue juga tipe suara yang komersil juga, jadi gue tahu apa yang sebenarnya ada dalam isi hati kalian. Kayak ketika kalian ngeliat orang yang teknikal banget gitu, sebenarnya lu tuh nggak boleh berpikir bahwa diri lu tuh kurang gitu ketika lu mendengar mereka, karena semua orang tuh terlahir dengan bakat yang berbeda-beda gitu. Dan
patokan dalam bernyanyi tuh bukan makin lu technical lu makin terkenal, nggak gitu loh. Jadi menurut dia nih, menurut KBCL bilang bahwa lu tuh tunjukin aja gitu, karena kan sekarang tuh di ajang kan, memang kalau di ajang tuh sebenarnya butuhnya tuh yang ya udah teknik aja gitu. Cuman gue yakin gitu, lu ikut Idol tuh seharusnya bukan ngincer juaranya doang, cuman ngincer bahwa ini tuh exposure-nya gitu loh. Yes. Exposure-nya ini yang paling penting gitu. Jadi dia bilang ke gue gitu, gue tahu gue sama Nuka itu tuh cukup banyak juga sorry itu hatersnya juga. Dan gue juga dibilang gitu sama KBCL, lu tuh harus beruntung, lu harus ngeliat sisi dari positifnya. Lu mending diperhatiin daripada lu sebagus-bagusnya cuman lu tuh nggak dipandang sama orang-orang gitu. Ketika lu oke, sorry to say lu ada haters atau apa gitu, cuman lu tuh dipandang sama orang gitu, viewers lu gede atau apa, even mungkin lu nggak kayak yang technical gitu. Lu bandingin sama orang yang ya udah mereka bagus banget cuma viewers mereka dikit, mereka nggak diperhatiin orang atau apa. Gue tuh harus bersyukur gitu kalau gue tuh masih ada gitu di mata orang, gue masih ada di pikiran di notice sama yes, masyarakat. seenggaknya gue tuh masih ada di pikiran orang gitu. Ketika yang ditakutin adalah ketika gue tuh nggak baik, nggak dilihat baik, nggak dilihat bagus, nggak dilihat baik, nggak dilihat jelek juga. Misalkan gue bagus banget gitu, oh ya udah bagus gitu, keren gitu, sekali wow gitu. Cuman nextnya udah nggak diperhatiin gitu. Yes. Jadi gue lebih mending ketika Idol ini tuh sebagai exposure gue gitu, dan memang itu hal yang paling penting sih. Oke, jadi tapi kalau misalnya gue perhatiin lu nih dari awal pertama kali sebelum ke babak 12 besar, sebenarnya to be honest nih, ini bukan karena lu ada di sini ya. Lu tuh sebenarnya punya yang tadi lu bilang, lu punya suara yang unik. Tapi kalau gue boleh bilang nih, ini kita flashback ke Idol dulu ya, Sam. Kalau gue boleh bilang, setuju nggak lu dengan pendapat gue? Sebenarnya lagu-lagu yang lu bawain di babak 12 besar itu, menurut gue itu tidak sesuai dengan karakter lo, menurut gue. Nah, gue tuh bahkan gini, pada saat lu kayak dicecer banget sama juri, gue kayak ngomong sama diri gue sendiri, coba nih anak bawa lagu yang sesuai dengan karakternya dia pasti bakal dapat banget. Nah, lu ngerasa nggak seperti itu pada saat di Idol itu? Itu hal yang terjadi. Iya kan? Itu memang hal yang Tapi terjadi. itu pemilihan lagu dari lu sendiri atau dari Bukan. Idol? Dari Idol. Bukan. Oh, Jadi itu memang gini. Waktu gue audisi, ketika gue nyanyiin lagu Tolong dan Best Part, itu tuh pilihan gue. Nah, ini gue suka banget sama best part nih. Oke. Tapi ketika gue masuk babak eliminasi, itu tuh udah bukan lagu pilihan gue lagi. Oke. Jadi gue eliminasi sampai gue tuh spekta. Setiap spekta tuh gue memang disuruh kasih lagu gitu. Lu coba kasih referensi lagu lu. Cuman gue bisa bilang bahwa hal lagu yang gue kasih tuh gak dipilih gitu. Oke. Bukan memang karena mereka jahat, cuman karena memang tipe-tipe lagu gue tuh yang komersil gitu loh. Yang aman, kasarnya gitu ya. Yang aman, yang memang buat gue gitu, yang memang lagu gue gitu. Okay. Jadi ya di Idol ini tuh sebenarnya ajang gue buat melatih diri gue juga gitu, ajang gue buat kayak ya udah gitu, gue untuk improve diri gue lebih baik lagi gitu. Makanya ketika orang bilang kayak gimana sih nih orang pilihan lagunya jelek, lagu suara dia jadi nggak bagus gitu. Maksudnya mereka juga harus ngeliat dari sisi belakangnya gitu. Gue karantina benar-benar seminggu gitu, setiap hari gue harus berlatih lagu ini juga gitu, dan memang perjuangan di belakang ini tuh nggak gampang gitu. Setuju. Lu coba jadi gue deh, maksud gini loh, yang ikut Idol itu tuh ada ratusan ribu orang gitu, dan mereka ikut Idol karena suara mereka bagus-bagus gitu. Gak mungkin tukang jual somai ikut Idol dan mereka bakannya pas ditanya juri ikut bikin somai, kan enggak gitu kan. Mereka semua tuh ratusan ribu orang tuh mereka yang bisa nyanyi gitu loh. Dan memang ini tuh tantangannya sangat-sangat besar banget gitu loh. Kalau misalnya memang dari Idol itu cuman dipilih yang paling bagus yang masuk, pasti gak bakal kayak gini gitu. Dan kalau misalnya dipilihnya tuh yang benar-benar technical 100% yang akan masuk gitu, itu tuh juga nggak tentu gini loh. Justru nggak akan seru. Nggak akan kalau seru. Semuanya semua technical. Ya? Betul banget. Karena ditambah lagi orang yang punya teknik bagus belum berarti mereka mempunyai mental yang kuat. Karena kan itu panggung yang lu disorot satu, dan lu tuh benar-benar dilihat satu Indonesia. Kalau misalnya lu udah gugup di tengah-tengah, lu punya suara sebagus apapun, wah lu pasti langsung lu coba harus berdiri di depan itu ketika live 5, 4 bener tek kamera disorot ke gue gitu. Checking lah, gitu, blank lah gitu. Tantangannya tuh bener-bener banyak banget. Jadi ketika kalian di rumah cuman ngomong kayak
gampang lah gue berdiri, lu coba. Nah itu kan karakter netizen Indonesia coy. Mereka tuh kadang suka, ya gue nggak bisa salahin mereka juga gitu, maksudnya ya mungkin mereka di rumah ngeliat kayak ya udah ini mah gampang aja gitu, dan mereka harus coba sih jadi kita juga gitu. Dan guys, jadi ini ada pelajaran juga nih buat lo yang mungkin sekarang suka ngejudge orang sembarangan karena mungkin lu belum pernah berada di posisi orang tersebut. Nah, belum tentu pada saat lu berada di posisi orang tersebut, lu bisa menghandle kesempurnaan versi lu seperti dengan orang yang lu judge itu. Betul banget. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke si Salah ini nih, Sam. Pada saat lu ditawarin single Salah ini sama penciptanya siapa? Kak Martin, Kak Peter, sama Kak Dika Ramandi. Oke, 3 orang yang kece-kece itu. Apakah lu pertama langsung mengiyakan atau lu tipe orang yang oke, gue baca dulu liriknya seperti apa, terus kira-kira bakal gue bawa seperti apa, gini atau gimana? Gue tipe orang yang bisa dibilang cukup ada sisi perfeksionisnya juga. Jadi gue mengambil sesuatu tuh langkah yang gue ambil tuh nggak sembarangan juga gitu. Jadi memang lagu Salah ini tuh bener-bener ada dari lagu Salah ini tuh pilihan gue juga gitu, dan bener-bener gue dengar berkali-kali untuk lagu ini gitu, dan memang gak sembarangan juga gitu. Jadi tuh memang lagu single Salah ini tuh bener-bener gue dengerin berkali-kali, gue resapin kayak apa yang bisa gue bawa ke orang-orang dengan lagu ini gitu. Apa sih tujuan gue, apa sih visi misi gue. Bahkan di rumah gue tuh sebenarnya tuh gue punya kayak papan tulis gitu. Gue nulis gitu, apa sih visi gue dari lagu ini, apa misi gue untuk lagu ini, apa sih plan gue untuk lagu ini gitu loh. Jadi itu benar-benar sefokus itu gue, dan memang lagu single Salah ini gue pilih karena memang itu nyaman di telinga gue juga, dan gue juga suka. Oke, tapi pertama kali gue dikasih tahu nih ada Samuel Cipta nyanyi lagu Salah, yang pertama di kepala gue ini recycle lagunya si Melly Goeslaw, selalu ku bilang. Ya. Karena kan mostly anak-anak idol kalau misalnya selain 3 besar itu biasanya tuh menciptakan lagu kalau masih baru-baru di ajang idol itu ya, mengeluarkan single itu bentuknya kayak recycle gitu. Nah, gue pikir itu ternyata pas gue lihat di YouTube, oh salah ternyata. Salah nih gue, wis. Branding juga nih lagu ini. Salah. Judulnya beda juga. Beda juga ya. Oke. Nah, berikutnya nih Sam, gue pengen nanya juga nih pengalaman lu selama lu record lagu Salah ini. Tadi kan di awal lu bilang katanya sekarang sih gue nggak ngalamin ini, tapi pernah ngalamin situasi seperti ini. Ada kendala nggak pada saat lu record? Terus apakah lu kebayang tiba-tiba mantan lu yang itu tuh, yang dulu itu mungkin yang seperti dengan ini, terus ke recall lagi, aduh, gue ngomong anjay ini, nggak ditangkap kan? Waduh mampus nih, gue keinget dia lagi atau gimana? Atau lu udah move on sama dia? Dibilang move on ya udah lama move on ya? Udah lu berapa tahun sih? waktu sama dia. Sekarang? Umur? Iya. Gue umur 17 waktu sama dia? Aduh gue lupa umur berapa. Ininya tuh gue juga gitu. Nah, sekarang pacarannya cepet bet ya. Zaman dulu gue kayak nggak boleh nih. Terus lanjut Sam. Gue tuh sama dia di luar pacarannya. Gue lupa ini gue pacaran berapa lama. Ini tuh gue dekatnya ya, benar-benar dekatnya sama dia tuh 4 tahun. 4 tahun sama dia, dan itu gue lupa. Intinya sih deket doang sih, pacarannya baru akhir-akhir banget sih, kayak setahun 2 tahunnya gitu. Dan memang ya gue sih sebenarnya pas recording gue juga sebenarnya nggak mikir dia gitu, cuman feelnya tuh ngenanya ke dia ya, tiba-tiba gitu. masih ada nyesnya gitu loh. Oh, kayak sebenarnya even kayak lu dibilang move on gitu, ya rasanya gue dia udah hilang gitu, cuman tapi nggak bisa denial kan, rasa sakitnya itu loh. Kayak kayak lu bayangin aja gitu, gue 4 tahun ditinggalin gara-gara ditikung temen gue sendiri. Oh, jadi yang itu temen lu sendiri? Iya. Oke. Emang lagi banyak teman makan temen ya guys. Wah, hati-hati guys, ini lagi apalagi kalian hati-hati ya. COVID-19 ini makan makanan yang bergizi aja dan makan temen guys. Makan temen tuh nggak enak guys. Nggak enak buat yang dimakannya. Asik. Curcol coy. Cuman ya dia putusin gue waktu dulu. Sebenarnya banyak sih alasan dia kayak kenapa dia putusin gue, kayak dia udah bosan gitu. Tapi dia pernah bilang kayak hal konyol sih. Kayak dia tiba-tiba bilang ke gue bahwa dulu tuh masih zaman IG gitu. Zaman IG awal-awal lah ini. Dulu gue juga masih kecil lah, gue masih SMP. Dia bilang kayak
gue nggak mau sama lu, followers lu dikit. Ih, beli followers dong nih. Ada nih jual followers di sini. Endorse guys gitu. Lu mau tau nggak? Dulu Serius? followers gue tuh memang cuma 200 orang. Tapi serius dia ngomong kayak gitu hanya kalau followers sedikit. Gila. 4 Kalau tahun. dikacang sama gue diputusin lah dari nembak aja gue nggak diterima. Oke. 4 tahun kenapa 4 tuh? tahun diputusinnya ya gara-gara itu. Tapi gue tahu ternyata tuh ya emang gara-gara temen gue. Tapi kenapa ya udah 4 tahun baru sadar baru followers 200? Oh mungkin dia positive thinking terus tipe orang. Oh tahun pertama Dia nyari mungkin belum ada dia followers. nyari alasan aja gitu. Karena gue nggak melakukan Ah. kesalahan apa-apa. Oke. Gue juga nggak membuat dia ilfeel. Gue juga ya biasa aja gitu loh. Jadi memang gue bingung gitu apa alasannya gitu. Ternyata jadian sama temen gue Kan kayak gimana ya rasanya ya? temen baik gue lagi. Iya. Tapi kan gue udah memaafkan kan. Gue tuh tipe orang yang abis gue putus tuh gue memaafkan gitu loh. Gue nggak pernah yang namanya kayak habis putus kayak musuh-musuhan. Nggak pernah sama sekali. Sama semua orang yang udah pernah sama gue gitu, beberapa mereka ya udah gitu kayak ya udah kita teman baik aja gitu sekarang gitu. Dan gue ke temen gue sekarang Yang pun dia itu iya udah biasa aja. ya udah biasa aja. Even yang nikung gue ya udah santai. Oke, gimana ya perasaan dia ya sekarang lihat lu apalagi udah followers lu udah berkak gitu udah centang biru. Lu tulis quote aja, "Piwe enak zamanku tau" gitu. Tapi ngomongin masalah centang biru, kita juga ada segmen centang biru, cerita tentang bintang tamu. Gue pernah dapat artikel nih, Samuel Cipta dekat atau pernah deket atau deket gue juga nggak tahu. Ini judulnya apakah ini clickbait? Dekat dengan Tiara. Ya, sok minum dulu barangkali mau mikir jawabannya apa ya kira-kira ya. Ini adalah Gimana, pertanyaan sejuta umat. Yes, karena mumpung di sini gue juga kepo nih, to be honest. Kayaknya demi kenyamanan gue rahasiakan. Wih elah. Bukan kenyamanan diri gue sendiri. Kenyamannya Tiara juga. Bukan. Terus cuman kalau masalah kita ya udahlah. Cuman ini kenyamanan fans gue juga. Karena kan memang fans gue tuh bukan terdiri mereka tuh beragam gitu. Yes. Ada fans gue dan Lyodra, fans gue dan Ziva, fans gue dan Tiara, fans gue dan ya siapalah semuanya gitu kan. Jadi itu benar-benar beragam gitu. Jadi kalau menurut gue nggak akan menyimpulkan sesuatu yang ngebuat mereka tuh kayak down gitu. Oke. Jadi kalau menurut gue lebih baik gue siapapun yang ditanya gue sama siapapun gue misalkan nih lu teman apa enggak gitu. Gue let's say gue jawab ya memang kita teman seperjuangan gitu. Ya memang kita teman seperjuangan aja Keluarga gitu. Memang gitu. dari idol ya memang kita keluarga gitu. Ya cuman kalau misalnya mereka memaksa kayak aduh pacaran apa enggak ya itu balik lagi itu privasi kita. Tergantung persepsi dari si audiens sendiri. Yes. Lu mau ngomong gue pacaran sama Tiara, ya udah berarti gue pacaran. Kalau lu ngomong gak gue pacaran, ya berarti gak pacaran gitu Ya ya. kalian berpikir sendiri Ya aja deh. betul. Biar waktu yang menjawab. Bukannya gue menutupi sesuatu, cuman demi kenyamanan bersama aja. Iya nggak sih? Oke, Sam, kalau tadi udah ada centang biru, sekarang kita masuk ke segmen yang terakhir yaitu gratis. Game bareng artis. Gratis. Yes. Nah, di game bareng artis ini karena ada Samuel Cipta, kita akan tantang atau challenge Samuel untuk nyiptain lagu. Nyiptain lagu. Tapi anyway lu kan baru 17 tahun nih. Ada kepikiran gak sih jadi pengen penulis lagu gitu kayak senior-senior lu yang Gue sih pengen banget untuk lagu yang gue tulis sorry. Aduh habis minum. masuk angin apa ya? Tolak angin guys. Memang sering gitu gue habis minum yogurt sih. Oke. It's okay. Stand by action. jadi itu memang gue tuh pengen banget gitu untuk nulis lagu sendiri dan juga gue nyanyiin sendiri gitu. Itu kayaknya suatu hal yang menyenangkan juga gitu. Yes. Ketika gue punya lagu yang gue tulis terus dicintai orang-orang, dinyanyiin orang-orang. Sebenarnya gue pengen banget itu. Dan gue juga kalau ditanya, gue juga sebenarnya ada beberapa nulis lagu juga. Tapi memang baru gue simpen aja. Gue menunggu waktu yang pas juga untuk gue keluarin, untuk gue bicarain juga dengan label juga kan gak segampang itu. Gitu. Makanya banyak orang yang nanya juga kayak kapan lagu lu rilis gitu. Gak segampang itu guys. Jadi memang di belakang itu tuh benar-benar banyak prosesnya yang begitu rumit gitu. Yes. Dan memang sedetail itu untuk diperhatiin. Kayak apakah lagu ini pasarnya cocok nggak buat lu? Apakah lagu ini memang waktunya pas nggak lu keluarin gitu. Jadi itu benar-benar banyak aspek-aspek yang
perlu diperhatikan gitu. Oke, jadi intinya tidak segampang apa yang kita ataupun fans bayangkan. Jadi kalau Betul misalnya banget. fans kayak Kak Sam kapan sih ngeluarin ini, tinggal sabar aja. Sabar gitu kan. gitu, tungguin Oke. aja. Nah, semoga challenge ini adalah lo kan tadi bilang katanya udah nulis beberapa lagu. Semoga nggak ada di list lagu-lagu itu ya. Jadi Ya. biar lo mikir lagi nih di sini nih, kasarannya kayak gitu ya. Nah, berhubung bintang tamu kita masih muda banget dan pengalaman disakitinya juga udah dari usia puluhan tahun. Belasan tahun, sorry kok puluhan tahun sih. Belasan tahun. Ya cinta-cinta monyet biasa Cinta lah. monyet gitu kan. Anak-anak. Gue pengen challenge lo, gue mikir dulu nih. Lagu yang kayaknya relate banget sama anak muda zaman now yang bakalan boom kalau misalnya ngebahas tentang perselingkuhan atau sakit hati. Oke. Nah, kali ini kan gampang banget nih, lagu perselingkuhan sakit hati. Nah, tapi gue bakal lebih spesifik. Jadi ceritanya ada seorang cowok disakiti atau diputusin sama ceweknya. Kemudian pas si cowok itu nanya, apa alasan lu mutusin gue? Karena gue mau fokus sama kerjaan, gue mau fokus sama pendidikan. Tapi ternyata 2 bulan 3 bulan ke belakang dia udah sama yang lain. Jadi diputusin, si cowoknya ini sendiri 2 hari setelah putus si cewek ini udah jalan sama orang lain. Nah, udah kena Kebayang sih. kebayang ya? Gitar deh boleh deh Oke, kalau. gitar guys, oke. Pop FM Jakarta tuh selalu sedia. Oke, gitar. Culi. Oke, Pop Lovers. Jadi sambil nungguin Sam, kira-kira ini lagunya bener-bener literally dadakan banget. Jadi kita akan challenge apakah Samuel Cipta ini bener-bener bisa nyiptain lagu atau enggak. Jadi challenge-nya adalah gue pengen si Sam ini nyanyiin lagu ciptaannya sendiri secara mendadak yang menceritakan tentang perselingkuhan. Jadi si cowok itu diselingkuhin sama ceweknya udah lama sebenarnya. Terus si ceweknya minta putus. And then habis itu 2 hari atau 3 hari setelah putus, si cowok ini melihat dengan mata kepala sendiri si cewek jalan sama yang lain. Nah, diposting pula di Instagram si cewek ini. Sakit nggak tuh? Kira-kira kayak apa hasilnya? Gue nggak nyuruh lama panjang-panjang, takut gue disuruh bayar sama lo ya kan? Enggak lah. Oke. Mau nulis liriknya dulu? Atau udah siap? Bentar lagi deh. Bentar lagi ya. Oke guys. Gue ngomong lagi. Untung gue penyiar radio. Kalau gue bingung nih mau ngomong apa ya kan. Tapi kalau misalnya lo pengen bisa langsung dengerin single terbarunya Samuel Cipta ini, bisa langsung lu searching aja di YouTube, tinggal tulis Samuel Cipta salah. Tapi kalau nggak salah ada versi Englishnya juga ya? Baru Indo sih. Indo. Oke, baru Indo. Kok gue lihat Samuel Cipta full. Jadi itu memang di videonya itu ada judul bahasa Inggrisnya juga. Oke, jadi ada subtitlenya juga ya. Yes. Oke. Nah, kalau penasaran seperti apa hasilnya, langsung saja. Bapak sudah siap, Pak? Sebentar lagi. Dua kata lagi. 2 kata lagi. Oke, guys. 2 kata dari seorang pencipta lagu berusia 17 tahun. Kira-kira apakah karyanya akan sama kece-nya dengan senior-seniornya dia, karena notabene beliau adalah jebolan Indonesian Idol. Gue nggak tahu sih di Idol itu diajarin untuk nyiptain lagu atau enggak. Tapi yang jelas kita akan sama-sama lihat sketch apakah judul lagu. Sebait aja kali ya. Sebait aja. Judulnya apa kalau boleh? Ada itu enggak? Ini sebenarnya titipan teman gue sih ngomong kayak gini. Judulnya Dia yang lain. Dia yang lain. Oh my god. Samuel Cipta, Dia yang lain. Wis. Ku mencintaimu sepenuh hati, tapi kau memilih keseharianmu. Sampai akhirnya ku melihat sendiri kau telah jalan bersama yang lain. Baru segitu sih. Oh sakitnya hatiku melihat hal ini. Gitulah. Mohon maaf suadanya. Oke, jadi kebukti ya Samuel berapa second doang tadi gue challenge dia, langsung nemu aja nadanya, liriknya. Tapi kan gitu. belum bisa lagu yang full banget kan, memang butuh waktu juga. Betul. Jadi ini at least udah dapat gambaran utamanya lah. Karena kan dari dalam setiap kali gue buat lagu pun tuh benar-benar lagu yang gue buat itu tuh
misalkan gue lagi di mobil gitu, gue lagi di mobil, itu gue tuh kayak di otak gue tuh udah pikir, udah gue sambil jalan sambil ngerekam gitu. Jadi bener-bener memang yang lebih penting sih menurut gue tuh adalah nada tuh bener-bener momen yang bener-bener golden banget gitu. Makanya kalau lu lihat HP gue tuh di sini tuh bener-bener banyak coretan-coretan kalau ciptaan misalnya lagu. kalian ngeliat tuh di sini tuh ini tuh full beberapa rekaman lagu-lagu gue juga gitu. Yang benar-benar gue itu, dan memang adalah beberapa lagu yang udah gue pengen gitu loh untuk gue projectin. Okay. Jadi memang kalian tunggu aja gitu. Luar biasa. Good luck sekali lagi Thank Sam you, untuk Pak. salahnya. Tapi sebelum kita pamitan, gue bakal, kalau ini bukan challenge sih, kalau ini gue bakal kasih kesempatan lo untuk nyanyiin lagu Salah di depan pop lovers, di depan fansnya lo. Boleh? Lagu Salah. Oke. Butuh waktu lagi, Pak? Enggak. Oh, enggak ya? Udah terbiasa dengan lagu Dan ini. gue yang bersendawan ya. Oke, minum dulu guys. Siap. Minum air pop ready. Mantap juga. Oke, jadi ini sekali lagi sukses untuk Samuel. Makasih Ini banyak single pertama. Kak. Makasih banyak. Single pertama kah? Single pertama aku. Single pertama semoga sukses. Kalau misalnya ada single terbaru lagi, mampir lagi Pop FM Jakarta. Siap. Oke, Pasti siap. Thank you sekali lagi dan Pop Lovers. Demikianlah perbincangan-perbincangan berfaedah gue bareng sama Samuel Cinta. Sampai ketemu di podcast berikutnya dan lagu terakhir dari Samuel, Salah. 1, 2, 3, 4. Dia tak akan tahu cara untuk merayumu, melukis senyumanmu, hal yang mudah bagiku. Sebut saja ku bila sedih pun tak ku rasa melihat kau dengannya. Ku tahu kau tak bahagia. Sanggupkah kau melupakan diriku? Masihkah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku. Salah kau tinggalkan aku. Oh, sanggupkah kau melupakan diriku? Masihkah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku. Salah kau tinggalkan aku. Oh, sanggupkah kau melupakan diriku? Masihkah kau berharap padaku? Dirinya tak lebih baik dariku. Salah kau tinggalkan aku. Salah kau tinggalkan aku.